kasih Anda masih bersama kami di Economic Challenges. Sebelum kita melanjutkan dialog, saya punya beberapa data yang memang mengkonfirmasi bahwa ternyata kita sebagai warga negara Indonesia masih banyak sekali yang belum bayar pajak. Seperti tadi sudah kami beritahukan bahwa target penerimaan pajak Indonesia tahun 2016 adalah 1.360,2 triliun. Kalau kita melihat dari target APBN 2016 untuk pendapatan negara, diharapkan negara memperoleh 1.822,5 triliun rupiah dan 75%-nya, 3/4-nya diperoleh dari pajak 1.360 triliun, sementara sisanya adalah penerimaan negara bukan pajak 15%, 10% dari bea cukai dan hibah sekitar 2 triliun rupiah. Jadi kalau memang ada masalah di dalam penerimaan pajak, itu sangat signifikan mengganggu pertumbuhan negara kita. Kalau kita melihat struktur penerimaan pajak APBN 2016 dari 1.360,2 triliun yang diharapkan, sebagian besar atau 53% masih diharapkan dari pajak penghasilan non-migas 715 triliun. Sementara pajak pertambahan nilai 42% 571 triliun dan yang lain-lain diharapkan juga bisa menyumbang pendapatan atau penerimaan pajak. Kalau kita melihat ini ironisnya, dari sekitar 249 juta penduduk Indonesia, ini data tahun 2015, data ini kami peroleh dari Direktorat Jenderal Pajak, jumlah penduduk 249 juta, ternyata wajib pajak orang per orang pribadi hanya sekitar 11%, 27,6 juta. Bahkan informasi yang kami peroleh juga mengatakan yang sudah menyerahkan SPT dan membayar pajak ternyata hanya kurang lebih 1 juta orang. Ini masih harus dikonfirmasi lagi. Pertanyaannya kemana lagi yang 240 juta lebih orang itu? Kalau kita melihat capaian pajak di Januari-Februari 2016 baru tercatat sekitar 122 triliun, tidak terlalu jauh dibandingkan Januari-Februari tahun lalu 2015 130 triliun. Padahal target untuk tahun ini adalah 1.360 triliun dibandingkan dengan tahun lalu yang 1.294 triliun. Pertanyaannya, kalau kemudian bukan warga negara Indonesia yang bayar pajak untuk negara ini, siapa lagi, Mas Tommy? Terima kasih, Leo. Pak Ken, kalau kita lihat memang kita sedang tidak beruntung karena ekonomi global juga masih belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Sehingga kemudian kita lihat 2 bulan pertama itu lebih rendah dari tahun lalu. Apakah memang masih bisa tercapai target tahun ini? Insya Allah. Jadi kami berusaha begini. Yang tadi disebutkan 27 juta NPWP, dan itu memang benar. Sekarang Pak Tommy bayangkan, kelas menengah kita yang belanja seharinya antara 100 sampai 200 ribu, itu jumlahnya 129 juta. Kalau baru 27 berarti sisanya itu kan belum ber-NPWP. Itu pun kalau dia bayar rata-rata berapa lah, itu bisa sampai ratusan triliun loh. Dari orang pribadi yang belanja setiap hari itu loh. Yang 100 sampai 200 ribu per hari. Termasuk kita lah kelas menengah ini. Nah, kalau orang pribadi, kita sekarang fokus ke sana, itu karena orang pribadi nggak pernah bangkrut, Pak. Yang perusahaan boleh bangkrut, tapi orang pribadinya nggak mungkin bangkrut. Baik Pak Ken. Pak Saryadi, apakah memang kondisi real dihadapi teman-teman dunia usaha, ekonomi kita sebetulnya dalam proses pemulihan sekarang ini? Itu yang tadi saya sampaikan. Jadi data yang ada di dalam perbankan itu sebenarnya cukup surprise dan cukup mengkhawatirkan juga, Mas, sebetulnya. Jadi kalau LDR-nya sudah 90%, pada ruangnya tinggal 4% lagi sekitar 94, artinya ekonomi kita itu kan sebetulnya dari segi, karena perbankan bagaimanapun juga indikator utama kita ya. Perbankan itu dana yang paling murah bagi sektor real itu mendapatkan pendanaan, Mas. Nah itu kalau udah seperti itu kan ruangnya berarti udah terbatas sekali. Nah ini juga yang kita lihat likuiditas, Pak Sigit juga mungkin bisa mengkonfirmasi, likuiditas juga sangat terbatas. Jadi memang kalau tidak ada terobosan di makroekonomi kita, Mas, kebijakan moneternya tidak diubah dari yang sifatnya kontraktif menjadi ekspansif dan juga dari segi likuiditas ini tidak segera diperbaiki ya. Di ini saya rasa kita akan sulit dan nanti pada akhirnya cuman akan ribut aja antara Pak Ken sama kita gitu, karena Pak Ken ngejar-ngejar di kitanya sendiri ya udah seperti itu gitu. Jadi memang harus ada terobosan. Salah satu yang sebetulnya saya pikir juga cukup masuk akal itu adalah program revaluasi aset, Pak Ken. Jadi mungkin kita juga mengusulkan sih dalam rangka untuk memperbesar sektor real kita, mungkin ada perlu dipertimbangkan revaluasi aset yang mungkin pajaknya itu dibikin rendah dan boleh dicicil lah, diangsur. Itu serta merta mungkin let's say pajaknya misalnya 1% gitu. Tapi itu akan membuat ruang bagi usaha itu mempunyai ruang untuk berkembang lebih ini, Pak.
dan dari kebijakan moneternya bisa untuk menginjek dari likuiditas itu, baru mungkin kalau sektor real bergerak mungkin itu juga penerimaan pajak akan lebih baik begitu. Baik, Pak Sigit, apakah Pak Sigit masuk dalam kelompok yang optimistis seperti Pak Ken, atau ada orang yang mengatakan lebih baik target turunkan 1.200 triliun masih lebih realistis? Kalau melihat kondisi perekonomian, apalagi global seperti sekarang ya, bahkan kita bandingkan 2 tahun aja, 2014, 2015, ke 2016. Jelas bahwa kondisinya itu tidak akan banyak membaik. Ya. Dengan demikian menurut saya peningkatan target penerimaan pajak agak terlalu optimis. Jadi menurut saya dari awal kita sudah akan menduga bahwa memang tidak akan tercapai. Ya. Tetapi kami juga sangat menyadari bahwa mau tidak mau kita harus berusaha bersama-sama untuk bagaimana membantu penerimaan dari pajak ini. Ya. Tetapi yang jelas, yang dari awal saya sampaikan bahwa jangan, kalau tadi istilahnya memburu, Pak. Ini yang terjadi lah, memburu, jadi berburu di kebun binatang, ya bukan di ruang terbuka. Artinya apa? Kebijakannya kira-kira adalah lebih banyak intensifikasi untuk pajaknya, bukan ekstensifikasi. Meskipun saya tahu dua-duanya dilakukan juga, tapi menurut saya ke depan ini mau tidak mau ya harus dilakukan lebih banyak adalah mencari orang-orang yang seharusnya membayar pajak, tapi sampai sekarang belum membayar pajak. Nah, sekarang perasaan dari kalangan dunia usaha, masyarakat dan sebagainya, mereka merasa yang sudah patuh, mereka tetap terus dikejar-kejar, kan datanya sudah ada, dan apalagi kalau melalui mekanisme perbankan yang saya sampaikan tadi, itu paling mudah memang. Ya. Bank sendiri juga tadi dikatakan Pak Dirjen, kita membayar pajak untuk pajak perseroan, untuk badan, kami juga sebagai wajib pungut membayar untuk pajak bunga dari simpanan. Ini yang tadi saya sampaikan. Jadi bank terus akan melakukan itu, tapi juga menurut saya mau tidak mau yang akan menjadi penyumbang pajak terbesar adalah teman-temannya Pak Haryadi. Jadi kita harus membuat bagaimana dunia usaha ini bergerak, karena pajak perseroannya pasti akan meningkat kalau dunia usaha mendapat keuntungan yang memang sewajarnya. Nah, ini yang kita harus juga realistis. Dengan kondisi sekarang, ini tampaknya memang saya setuju perlu upaya-upaya lain, karena namanya pengusaha kalau memang dikejar-kejar, kalau memang dia tidak untung, bagaimana dia membayar pajak. Ya. Jadi ini menurut saya yang kita harus cari cara-cara lain. Cara-cara yang paling juga menurut saya yang perlu dipertimbangkan, meskipun ini tidak mudah, yaitu mengubah rezim pajak kita dari PPN menjadi pajak penjualan atau GST dan sebagainya. Menurut saya ini perlu terobosan ya, Pak, tempuh. Iya, karena ini terobosannya kenapa? Karena katakanlah ada orang yang pura-pura miskin sehingga lapor pajak, bayar pajak rendah, tetapi dia masih makan, minum, dan bertransaksi, belanja dan sebagainya. Dipajaki saja orang yang seperti itu kan. Jadi saya kira menjadi lebih adil karena setiap transaksi dipajak. Saya kira ini yang perlu dipikirkan, tapi ini memerlukan sistem teknologi yang luar biasa untuk dibikin pajak. Baik, Pak Justinus, saya ingin tanya kepada Pak Justinus, apakah langkah yang diusulkan Pak Sigit itu cukup atau ada yang lain? Karena memang sekali lagi kita sudah menetapkan bahwa kita harus mandiri untuk pembangunan, tapi kita harus terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetaplah di Ekonomi Challenge.